Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal tes pendalaman materi ASPD tahap 2 yang dilaksanakan Kota Yogyakarta tahun pelajaran 2022-2023 pada hari Selasa tanggal 11 April tahun 2023, paket A. Nomor 10, diketahui fx sama dengan px plus q, f-1 sama dengan 7, dan f3 sama dengan -1. Perhatikan pernyataan berikut. Ini ada 4 pernyataan, kita untuk mencari pernyataan yang benar. Nah, langkah pertama adalah mencari nilai P dan Q terlebih dahulu. Jadi diketahui f-1 itu sama dengan P fx dari px plus q ya, jadi x-nya diganti -1 plus q sama dengan 7, berarti P kali -1 hasilnya min P plus q sama dengan 7. Kita punya persamaan yang pertama. Kemudian ini ada f3 itu sama dengan P dikali 3 plus Q sama dengan, di sini ada -1, ini sama dengan -1. 3P plus Q sama dengan -1. Ini ada persamaan pertama, di sini persamaan kedua. Nah, kita menggunakan cari P dan Q-nya menggunakan eliminasi substitusi. Min P ditambah Q sama dengan 7, 3P ditambah Q sama dengan -1. Ini kita kurangi, min P min 3 hasilnya -4, P, Q kurangi Q hasilnya 0, tidak perlu kita tulis, 7 dikurangi -1 hasilnya 8. Nah, kita cari P-nya, ini dibagi -4, yang ini juga dibagi -4. P sama dengan 8 bagi -4 adalah -2. Nah, sekarang di sini min P ditambah Q sama dengan 7. P-nya tadi kan -2 ditambah Q sama dengan 7. 2 ditambah Q sama dengan 7. Q sama dengan, pindah ruas 2-nya, 7 kurangi 2. Q sama dengan 5. Nah, udah ketemu ya P sama Q-nya. Sekarang untuk pernyataan pertama, nilai P plus Q sama dengan -3. P-nya tadi -2, Q-nya tadi 5. -2 tambah 5 sama dengan 3. Di sini -3, berarti salah ya pernyataan pertama. Sekarang kita lihat untuk pernyataan kedua, P min Q sama dengan -7. -2, P-nya dikurangi Q-nya tadi 5. -2 kurangi 5 sama dengan -7, benar. Fx-nya tadi kan Px plus Q ya. Jadi P-nya -2x plus 5. Di sini -2x -5, salah. Nah, berarti yang benar 2 dan 4. Nah, jawabannya yang D. Nomor 18, ini perhatikan gambar. Ini ada 2 garis yang saling berpotongan tegak lurus. Ini tandanya tegak lurus ya. Di sini tak kasih nama garis A yang merah, yang biru saya kasih nama B, biar mudah. Kalau berpotongan tegak lurus seperti ini, artinya gradien garis A dikali gradien garis B itu sama dengan -1. Sekarang kita cari dulu untuk gradien garis A. MA sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Gradien garis A itu melalui titik A min 2,3 dan titik B 4,-1. Nah, Y2 nya kita ambil yang ini ya, 3 dikurangi -1
per min 2 dikurangi 4. Hasilnya 3, min ketemu min jadi plus, 3 tambah 1 itu 4, min 2 kurangi 4, hasilnya min 6. Jadi ini disederhanakan, hasilnya min bagi 2, 2, 6-nya bagi 2 sama dengan 3. Jadi gradien garis A sama dengan min 2 per 3. Sekarang kita cari untuk gradien garis B-nya. MA kali MB sama dengan min 1 ya. Gradien garis A-nya kan min 2 per 3 kali gradien garis B sama dengan min 1. Nah ini pindah ruas jadi perkalian silang, min 1 dikali min 3 per 2. Min ketemu min plus. Jadi gradien garis B adalah 1 kali 3 per 2. Hasilnya 3 per 2. Nah, padahal kita tahu untuk gradien garis B itu didapat dari Y2 min Y1 per X2 min X1. Padahal gradien garis B melalui titik C 4,4 dan titik D min 4, Q. Nah, nilai Q ini yang akan kita cari. Jadi, Y2-nya kita ambil yang ini ya, 4. Jadi 4 dikurangi Q per X2-nya 4 juga, dikurangi X1-nya min 4. Padahal tadi gradien garis B didapat 3 per 2. Jadi ini tulis 3 per 2 yang sebelah kiri. 3 per 2 sama dengan 4 min Q per min ketemu min jadi plus, 4 tambah 4, 8 ya. Nah ini sekarang pindah ruas. Jadi 8 kali 3 per 2 sama dengan 4 min Q. 8 kali 3 per 2 adalah 24 per 2 sama dengan 4 kurangi Q. 24 bagi 2 hasilnya 12 sama dengan 4 min Q. Ini pindah ruas jadi 12 kurangi 4 sama dengan min Q. 8 sama dengan min Q. Dikali min 1 jadi min 8 sama dengan Q. Q hasilnya min 8, jawabannya yang C. Nomor 19, perhatikan gambar. Ini ada gambar garis P, Q, dan R. Ada 4 pernyataan. Pernyataan yang pertama, gradien garis R sama dengan min 3 per 2. Nah, kita lihat ini garis R itu sejajar dengan garis Q ya. R sejajar dengan garis Q ya. Ini ada tanda sejajar. Kemudian kalau sejajar itu artinya gradien garis R itu sama dengan gradien garis Q. Sekarang kita lihat untuk garis R itu melalui titik 0,0. Ya, yang diketahui cuma titik 0,0 saja ya. Sedangkan untuk garis Q itu melalui titik 0,2 dan 3,0. Nah, kita bisa menghitung gradien garis R menggunakan gradien garis Q. MQ sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya 2, kita ambil yang 2, Y1-nya 0. Ini boleh dibolak-balik ya, pilih 0 kurangi 2. Per X2-nya kita ambil yang ini, 0, kurangi X1-nya 3. Sama dengan 2 kurangi 0 itu 2, 0 kurangi 3 itu min 3. 2 per min 3 sama dengan, jadi MQ-nya sama dengan min 2 per 3. Nah, kita tahu tadi MR sama dengan MQ, jadi MR itu sama dengan, ini ya, min 2 per
3. Kita lihat sekarang pernyataan pertama, gradian garis R itu min 3/2. Salah ya, tadi sudah kita cari hasilnya 2/3. R sama dengan min 2/3. Jadi pernyataan pertama ini salah. Sekarang kita lihat pilihannya. A 1 dan 3, B 1 dan 4. Berarti untuk pilihan A dan B bisa kita coret. Sekarang kita lihat untuk pilihan C dan D. Untuk C 2 dan 3, D 2 dan 4. Ini bisa kita cari untuk pilihan pernyataan ketiga atau keempat. Sekarang kita lihat untuk pernyataan ketiga. Persamaan garis Q adalah 3x min 2y sama dengan min 6. Garis Q. Tadi sudah diketahui garis Q gradiannya min 2/3 melalui titik 0,2 dan 3,0. Berarti bisa kita cari ya untuk persamaannya. Rumusnya untuk persamaan Y min Y1 sama dengan MX min X1. Nah, Y1 sama Y1-nya saya pilih yang ini ya. Ini X1, ini Y1. Jadi Y min Y1-nya di sini 0 sama dengan gradiennya tadi min 2/3 X kurangi X1-nya di sini 3. Y kurangi 0 itu sama dengan Y sama dengan min 2/3. Min 2/3 kali X hasilnya min 2/3 X. Min 2/3 kali min 3. Min ketemu min jadi plus. 2/3 kali 3 hasilnya 2. Nah, ini kita hilangkan penyebutnya ini ya, 3 ini berarti semuanya dikalikan 3. Y kali 3 hasilnya 3Y. Min 2/3 dikali 3 hasilnya min 2X. 2 dikali 3 hasilnya 6. Ini kita pindah ruas ke kiri, jadi 2X plus 3Y sama dengan 6. Didapat persamaan garisnya untuk persamaan garis Q adalah 2X plus 3Y sama dengan 6. Nah, di persamaan ini di pernyataannya 3X min 2Y sama dengan min 6. Salah ya ini ya. Yang benar 2X plus 3Y sama dengan 6. Jadi pernyataan ketiga ini salah, kita coret. Yang ada pernyataan tiganya adalah yang C, 2 dan 3. Berarti ini C kita coret. Pernyataan yang benar adalah D, 2 dan 4. Sekarang ke nomor 20. Nah, ini soal ini kata kuncinya ada di Kiko yang percakapan terakhir ini ya. Nah, ini kata kuncinya ini. Ya. Jadi Kiko membeli 4 burger dan 1 es krim, harganya 120.000 dan 1 burger lebih mahal 22.000 daripada 1 es krim. Jika harga burger adalah X rupiah dan harga sebuah es krim adalah Y rupiah, ini ada 4 pernyataan, kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Nah, sekarang berdasarkan pernyataan Kiko, 4 burger tadi X, berarti kita buat persamaannya ya. 4X ditambah 1 es krim tadi Y, 1 es krim itu berarti 1 Y, satunya nggak perlu kita tulis, langsung Y, itu harganya 128.000. Nah, sedangkan harga 1 burger itu lebih mahal 22.000 daripada 1 es krim. Jadi 22.000 lebih mahal 2.000 tambah Y. Nah, ini pindah ruas Y-nya. Jadi X min Y sama dengan 22.000. Kita lihat persamaan pernyataan pertama. Salah satu model persamaan matematikanya adalah X min Y sama dengan 22.000. Sama ya dengan yang ini, X min Y sama dengan 22.000. Jadi pernyataan pertama benar. Sekarang kita lihat pilihannya. Yang ada pernyataan pertamanya adalah A dan B.
Ini tinggal kita cari untuk pernyataan ketiga atau keempat. Kita lihat pernyataan ketiga. Jika membeli 2 burger dan 3 es krim membayar 84.000. Ini berarti kita mencari harga burger dan harga 1 burger dan harga 1 es krim dulu ya. Kita cari nilai X dan Y-nya. Tadi sudah didapat X min Y sama dengan 22.000 dan X sama dengan 22.000 plus Y. Ini ada 4X plus Y sama dengan 128.000. Kita pakai yang itu dulu. 4X plus Y sama dengan 128.000. X tadi ini ya, 22.000 plus Y, jadi 4 kali 22.000 ditambah Y ditambah Y lagi sama dengan 128.000. Ini kita pakai metode substitusi. 4 kali 22.000 hasilnya 88.000 ditambah 4 kali Y hasilnya 4Y ditambah Y sama dengan 128.000. 4Y tambah Y hasilnya 5Y. 88.000 nya pindah ruas jadi 128.000 kurangi 88.000. 5Y sama dengan 128.000 kurangi 88.000 adalah 40.000. Ini bisa kita bagi 5. Ini juga kita bagi 5. Jadi Y sama dengan 8.000. Nah, sekarang kita cari nilai X-nya menggunakan ini. Tadi didapat X sama dengan 22.000 tambah Y ya. Jadi X sama dengan 22.000 ditambah 8.000. X sama dengan 30.000. Nah, sekarang ini jika membeli 2 burger tadi X jadi 2X ditambah 3 es krim tadi Y jadi 3Y sama dengan 84.000 atau enggak ya, kita coba. 2X plus 3Y sama dengan 2, X nya tadi 30.000 ditambah 3 kali Y nya tadi 8.000 ya. Dua kali 30.000 hasilnya 60.000. 3 kali 20 dari 8.000 hasilnya 24.000. 60 tambah 24 hasilnya 84.000. Benar ya, ini pernyataan ketiga ini sama. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Sekarang kita lihat 1 dan 3 itu adalah yang A. Lanjut ke nomor 21. Diketahui 3X min 2Y sama dengan 8. X plus Y sama dengan 12. Nilai dari 1/4 X min 2Y adalah, ini kita cari nilai X sama Y-nya dulu. Yang pertama kita hilangkan yaitu nilai Y-nya dulu saja. Berarti ini 2, sini 4. Berarti yang atas dikalikan 2, yang bawah dikalikan 1. Hasilnya 3X kali 2 itu 6X. Min 2Y kali 2 itu min 4Y sama dengan 8 kali 2 hasilnya 16. Yang bawah tetap ya karena dikalikan 1. Nah, karena ini beda tanda ya, min sama plus, berarti di sini itu kita tambahkan, bukan kita kurangi.
6x ditambah x hasilnya 7x, min 4y tambah 4y hasilnya 0, tidak perlu kita tulis. 16 tambah 12 hasilnya 28. Jadi ini bagi 7, ini bagi 7, x sama dengan 28 bagi 7 adalah 4. Nah, sekarang kita tinggal cari nilai y-nya. Kita menggunakan persamaan yang bawah aja. Ya. X plus 4y sama dengan 12. X-nya tadi 4 tambah 4y sama dengan 12. Jadi 4y sama dengan 12 kurangi 4. 4y sama dengan 12 kurangi 4 itu 8. Ini dibagi 4, ini juga dibagi 4. 4y bagi 4 itu y, 8 bagi 4 itu 2. Nah, jadi dapat y sama dengan 2. Yang ditanyakan nilai dari 1/4x kurangi 2y. Ini 1/4, x-nya tadi 4, kita ganti substitusikan ke 4, kurangi 2, y-nya tadi 2. 1/4 kali 4 itu 1, min 2 kali 2 itu 4. 1 kurangi 4 sama dengan min 3. Jawabannya yang C, min 3. Nomor 22. Diketahui x1, x2 merupakan akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat x kuadrat plus 2x min 15 sama dengan 0. Dan x1 lebih dari x2. Ini ada 4 pernyataan, kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Nah, ini diketahui x kuadrat plus 2x sama min 15 sama dengan 0. Kita tulis lagi aja di sini. Nah, pernyataan pertama, nilai diskriminan sama dengan 64. Pernyataan kedua, nilai x2 sama dengan min 3. Sekarang kita coba untuk cari pernyataan kedua ya, kebenaran dari pernyataan kedua ini. Min 15 itu faktornya min 3 sama 5. Min 3 kali 5 itu hasilnya min 15. Nah, min 3 sama 5 ini kalau dijumlahkan hasilnya plus 2. Sama ya di sini plus 2. Berarti ini faktornya nanti x min 3 x plus 5 sama dengan 0. Jadi x min 3 sama dengan 0 atau x plus 5 sama dengan 0. 3-nya pindah ruas jadi plus, jadi x sama dengan 3, atau plus 5 pindah ruas jadi min 5. Nah, sekarang diketahui x1 lebih besar dari x2, berarti yang x1-nya ini yang 3, yang x2-nya ini yang min 5. Sekarang kita lihat pernyataan kedua, x2 sama dengan min 3. Salah ya, yang benar x2 sama dengan min 5. Nah, yang ada pernyataan keduanya yaitu C sama D. Ini kita coret nih, C sama D. Sekarang kita lihat A dan B. A itu 1 dan 3, B itu 1 dan 4. Kita lihat pernyataan ketiga, X1 plus X2 sama dengan 2. X1-nya tadi 3, ditambah X2-nya tadi min 5. Sama dengan 3 plus ketemu min jadi min 5. 3 min 5 sama dengan min 2. Di sini 2 ya. Berarti pernyataan ketiga ini salah. Yang benar adalah yang tidak ada coretannya, yaitu yang B, 1 dan 4. Lanjut ke nomor 23. Perhatikan gambar. Nah, ini ada gambar sawah berbentuk persegi panjang ditanami jagung, dan di dalamnya terdapat kolam berbentuk persegi dengan ukuran seperti tampak pada gambar. Luas sawah yang ditanami jagung adalah 167 meter persegi. Diberikan pernyataan berikut, kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Ini sawahnya bentuknya persegi panjang, jagung, kemudian kolamnya berbentuk persegi ya, berarti di sini X, di sini juga X meter.
Nah, ini kita cari untuk luas yang pertama, yaitu luas yang tanami sawah padi, kemudian luas yang kedua yang dibuat kolam. Ya, luas yang ditanami, ini yang diketahui adalah yang ditanami jagung ya. Jadi yang luas sawahnya dulu, luas sawah yaitu luas 1 itu 2x plus 6 ini ya, dikalikan lebarnya itu x plus 7. 2x kali x yaitu 2x kuadrat, 2x plus 7 yaitu 14x, 6 kali x yaitu 6x, 6 kali 7 yaitu 42. 2x kuadrat, 14x tambah 6x adalah 20x, ditambah 42. Sedangkan luas kedua itu kan bentuknya persegi, berarti x kali x. Hasilnya adalah x kuadrat. Jadi luas yang ditanami sawah luas sawah yang ditanami jagung ya. Luas sawah yang ditanami jagung yaitu yang luas 1 tadi 2x kuadrat plus 20x tambah 42 dikurangi luas yang jadikan kolam x kuadrat. Tadi diketahui luas yang tanami jagung adalah 167. 2x kurangi x kuadrat ketemunya x kuadrat plus 20x plus 42 sama dengan 167. 167 nya pindah luas ke kiri, jadi x kuadrat plus 20x plus 42 kurangi 167 sama dengan 0. Didapat x kuadrat plus 20x, 42 kurangi 167, hasilnya min 125 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan ini. Jadi x plus 25 sama x min 5. Jadi x sama dengan min 25 sama x sama dengan 5. Nah, karena panjang itu nggak boleh negatif, jadi yang kita ambil yang positif, x sama dengan 5. Pernyataan pertama, ukuran sisi kolam 5 meter. Jadi nilai x ini 5 meter. Benar ya, tadi sudah kita cari x sama dengan 5 meter. Pernyataan pertama benar. Jadi jawabannya kalau nggak A, ya B. Sekarang kita lihat pernyataan ketiga. Luas kolam 20 meter persegi. Luas kolam tadi kan x kuadrat ya, jadi 5 kuadrat sama dengan 25. Salah ya, ini harusnya 25. Ya, pernyataan ketiga ini salah. Jadi yang benar adalah B, 1 dan 4. Terima kasih sudah bersedia menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.